Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal uang. Kita ubah ide-ide yang kelihatannya gede, jadi langkah-langkah simpel yang bisa langsung kamu praktekin. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget ada di kepala kita. Kenapa sih ngurusin duit itu kayaknya dibikin rumit banget? Sengaja atau gimana nih? Kok ribet banget ya rasanya? Nah, sumber pembahasan kita kali ini ngasih jawaban yang jujur aja, lumayan provokatif. Katanya, kerumitan itu ya emang sengaja dibikin biar para penasihat keuangan cuan, bukan buat keuntungan kita. Makanya, hari ini kita bakal pangkas semua yang ribet-ribet itu. Kita akan bedah 4 langkah super simple buat kamu bisa ambil alih kendali keuanganmu sendiri. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Intinya gini, lupain dulu deh semua teori yang jelimet. Kamu tuh gak butuh itu semua buat bisa sukses ngatur duit. Pasti sering banget kan dengar nasihat? Duh, jangan keseringan ngopi mahal dong. Menurut sumber kita, itu tuh bukan masalah utamanya. Poinnya bukan motongin pengeluaran-pengeluaran kecil, tapi gimana caranya kita bangun sebuah sistem praktis buat jangka panjang. Dan sistemnya itu, ya ini, cuma 4 langkah praktis yang bakal jadi panduan kita. Pertama, kita bikin papan skor. Kedua, tentuin batas belanja. Ketiga, otomatisasi investasi. Dan yang terakhir, aturan paling sakral, jangan sampai rugi. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, langkah nomor 1, kita butuh yang namanya papan skor pribadi. Anggap aja kamu itu CEO dari bisnismu sendiri, dan bisnisnya ini ya kekayaanmu itu. Jadi kita perlu laporan keuangannya kan? Caranya gampang kok, kamu cuma butuh lembar sederhana, bisa Excel atau catatan biasa, buat ngelacak asetmu. Di situ kamu catat semua aset dan utang, tapi di tanggal yang sama setiap bulan. Misalnya tiap tanggal 25. Biar apa? Biar kita bisa hitung net worth, alias kekayaan bersihmu. Nah, disinilah letak sihirnya. Pas kamu lihat angka kekayaan bersihmu itu naik tiap bulan, wah itu rasanya bikin ketagihan dan jadi motivasi banget. Tiba-tiba ngatur duit itu bukan lagi tugas yang ngebosenin, tapi jadi kayak main game yang pengen kamu menangkan terus. Oke, papan skor udah ada. Sekarang, gimana cara naikin skornya? Nah, kita masuk ke mesin pertumbuhannya, yaitu cara kita ngelola pengeluaran. Kita semua pasti familiar ya sama aturan 50-30-20. Buat yang baru mulai, ini oke banget. Tapi, pas pendapatanmu naik, aturan ini jadi kurang relevan. Kenapa? Coba bayangin, 50% dari gaji gede itu kan gede banget buat kebutuhan doang. Makanya, ada alternatif yang lebih powerful. Namanya, batas pengeluaran. Jadi, kamu tentuin angka tetap yang boleh kamu habiskan tiap bulan. Nggak peduli pendapatanmu berapa. Contohnya gini deh biar kebayang. Misal pendapatanmu 100 juta, dan batas pengeluaranmu kamu patok 30 juta. Artinya, ada 70 juta yang bisa langsung jadi investasi. Keren kan? Biaya hidupmu flat, jadi setiap ada kenaikan gaji, semuanya lari ke tabungan aset. Tapi ini bukan berarti hidup harus sengsara loh ya. Justru sebaliknya, kamu jadi bisa jor-joran belanja buat hal-hal yang emang kamu suka banget. Misalnya hobi atau makan enak. Nah, untuk hal-hal lain yang kamu nggak terlalu peduli, disitulah kamu berhemat habis-habisan. Jadi belanjanya lebih sadar dan lebih membahagiakan. Oke, sekarang kamu udah punya selisih duit nih antara pendapatan sama pengeluaran. Terus, uang lebihnya diapain? Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Bikin uang itu kerja buat kamu. Prinsipnya simple banget. Time in the market itu lebih penting daripada timing the market. Maksudnya, konsisten nabung lebih baik daripada coba-coba nebak kapan pasar bakal naik atau turun. Dan cara paling gampang buat jadi konsisten, ya otomatisasi. Nah, buat kita yang masih muda, toleransi resiko kita kan lebih tinggi. Artinya, kita bisa lebih berani ambil aset yang lebih fluktuatif tapi potensi pertumbuhannya juga lebih tinggi, kayak saham atau bahkan kripto. Kenapa? Karena kita punya kemewahan, yaitu waktu buat pulih kalau pasar lagi anjlok. Cara paling ampuh buat ngelakuin ini, bikin otomatis. Begitu gajian masuk, langsung deh transfer otomatis dana investasinya. Anggap aja uang itu nggak pernah ada, jadi nggak ada lagi tuh godaan buat dipakai belanja. Dan akhirnya, kita sampai di langkah keempat. Ini mungkin aturan yang paling penting. Aturan yang jadi benteng buat melindungi semua kerja keras kita selama ini. Ada kutipan menarik dari Charlie Munger soal 3 hal yang bisa menghancurkan seseorang. Ladies, liquor, dan leverage. Nah, kita fokus ke yang terakhir, leverage atau gampangnya utang. Logikanya sederhana banget dan masuk akal. Kalau kamu nggak punya utang, ya kamu nggak akan bisa bangkrut. Jadi, intinya apa? Aturan nomor 1, don't lose money. Jangan kehilangan uang. Lindungi modalmu mati-matian.
Jauhi semua tawaran yang kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, kayak robot trading untung 10% sebulan. Ingat, angka berapapun kalau dikali 0, ya hasilnya 0. Ini juga berlaku buat biaya-biaya tersembunyi loh. Kelihatannya sepele, misalnya biaya manajemen 4% setahun. Tapi coba hitung dalam 10 tahun. Itu bisa memakan 40% dari total asetmu. Gila kan? Jadi kita rangkum ya, keseluruhan sistem ini cuma berputar di 4 hal simpel ini. Pertama, lacak kekayaan bersihmu tiap bulan. Kedua, tentuin batas pengeluaran tetap. Ketiga, otomatiskan investasimu. Dan yang paling penting, aturan #1, jangan rugi. Aturan #2, jangan pernah lupa aturan #1. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Anggap kekayaanmu itu adalah sebuah bisnis, dan kamu adalah CEO-nya. Pertanyaannya, apakah keputusan-keputusan yang kamu ambil hari ini sudah benar-benar bikin bisnismu siap untuk sukses di masa depan?